Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ikhwabillah, pada hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan. Kita bertemu saudara yang baru lagi. Setiap hari kita bertemu saudara-saudara kita yang baru, yang mereka ingin menjajaki bagaimana nikmatnya bertauhid pada Allah. Insya Allah pada hari ini kita akan sharing pengalaman-pengalaman beliau. Salah satunya beliau, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dengan wasilah ruqyah syariah ini, ya, sudah melalui rehab hati. Insya Allah beliau juga akan sharing apa yang dulu pernah pengalaman beliau lakukan sehingga beliau datang kepada kami untuk mengenal tauhid lebih dekat dan ingin membersihkan apa yang selama ini mengganggu dirinya. Baik, kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Insya Allah dengan Bapak siapa? Pak Khairon. Pak Khairon. Pak Khairon ini sebetulnya aslinya bukan dari sini ya Pak ya? Nah, ini posisi saat ini kita ada di Batang. Betul, kecamatan apa? Tarsono. Di kecamatan Tarsono. Pak Khairon asli mana? Asli dari Pekalongan, Kecamatan Wonopringgo. Wonopringgo. Ini orang Wonopringgo Pekalongan beliau. Nah, beliau punya pengalaman yang luar biasa. Ya, sudah merantau kemana-mana ya Bang. Mana-mana aja kota-kota ini sebelum kota-kota. Daerah Jakarta itu hampir semua. Tangerang sebagai karyawan terus jadi pedagang. Dagang apa Pak? Dagang kupat sayur. Dagangnya agak aneh nih. Dagangnya tengah malam. Jam berapa? Jam 12 sampai jam 7 pagi. 12 sampai jam 7 pagi. Ini baru saya dengar ini. Ya, jam 12 sampai jam 7 pagi. Pasti tantangannya luar biasa itu. Yang datang pasti maling-maling apa? Preman Medan. Preman ya. Oh, Preman Medan. Banyak preman Medan. Itu ada kejadian apa Pak di sana tuh? Apa yang kira-kira unik kejadiannya di saat jualan tuh? Saya lagi jualan di sana itu kan sama istri. Kalau setiap malam habis nodong, dapat duit apa tidak dapat duit, pasti makan ke tempat saya. Habis makan tinggal tidur. Nah, pagi-pagi dibangunin marah, piringnya banting. Hampir setiap minggu. nggak bayar juga. Nggak bayar. Nah, Maka dari itu saya semakin mencari ilmu dengan untuk mengalahkan si preman itu. Nah, Supaya tunduk dengan saya, bayar. nah, sebetulnya ada niat baik beliau itu. Bagaimana caranya agar menundukkan preman, agar tidak merendahkan orang lain, menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Ada niatan sebetulnya untuk bisa mengalahkan preman itu. Bapak kapain? Nah, lama-kelamaan saya itu ya merasa rugi setiap malam. Akhirnya saya mencari ilmu. Ilmu yang saya pegang, ya udah punya ilmu tapi belum begitu mantep. Oh, ilmu yang dipegang sebelumnya udah ada? Udah ada. Di mana belajarnya? Dari Jawa. Dari Jawa, dari kota Pekalongan. Terus saya ke Jakarta, namanya saya kepingin jadi orang yang disegani. Awan, tadi Bapak udah dapat ilmu tuh? Udah. Ilmu yang paling Bapak bisa lakukan apa aja? Kebal. Sudah kebal. Kebal. Terus apa lagi? Kebal satu. Terus ilmu pelet. Pelet itu dari Pekalongan tuh ya. Ilmu. Oh yang pertama. Yang pertama ilmu kebal doang. Kebal doang. Cuma hanya nonjok. Nonjok aja. Nonjok sudah cukup. Nonjok tuh bakaran orang bakalan betul-betul pingsan. Supaya kalau daerah Pekalongan kita udah nonjok, udah punya nama. Oh, oke. Lalu Bapak ke Jakarta. Kali lagi Jakarta. Kerja itu. Namanya saya itu kepinginnya cita-citanya jadi orang Jawara. Ya, bisa dikatakan. Mereka Jawara. Iya. Memang iya, ingin jadi kepala gudang. Teman-teman saya itu jadinya security bank. Oke. Semua teman-temannya Bapak. Iya. Yang sama ilmunya. Iya. Dan kalau Bapak setelah itu kan jadi karyawan. Tuh, semua karyawan katanya tunduk dengan Bapak. Dengan saya praktekkan dengan kehebatan saya. Apa itu kehebatannya? Ya. Terus itu beliau praktekkan ke Pak silet. Ya. Silet diginikan. Nah, setiap besok silat baru. Nih. Tapi saya pakai amal suci. Iya. Namanya amarah suci. Jadi dibutuhkan amarah suci untuk bisa
kebalnya itu muncul. Tapi kita marah benar. Iya betul. Waktunya kayak Harus kayak motong orang lain, Betul. padahal motong sendiri. Diri, betul. Nah, pada takut kan tuh semuanya. Ya jelas. Nah. Dari orang-orang Sunda, orang Betawi itu ya Tunduk. tunduk. Nah, Nah, habis tunduk pekerjaan saya pegang saya semua. Sampai saya bisa bikin rumah. Iya, Mas. Tunduk. Ya. Tapi rumah itu harganya halal ya, Pak. Cuma praktek-prakteknya kok ikut sih bikin di sini. Terus habis itu Bapak sempat berhenti dari sana. Nah, habis begitu dari pabrik kita pindah haluan ke Petupa. Nah, ini dagang. Nah, Itulah ketemu preman-preman. nah itu pas kebetulan udah punya ilmu, langsung saya asah lagi. Nah, waktu itu kan Bapak sebetulnya bisa hadapi, sudah punya ilmu dasar. Tapi kenapa nggak hadapi? Apa mereka juga punya ilmu juga preman ini? Kalau preman itu ilmu apa? Sekuatnya orang preman, sehebat apapun, Iya. katanya gambar banyak. Waduh, nggak tahu banyak. Cing, Oke. ada. Nah, diam ke mana? Padahal katanya preman kan ilmu hitam ya. Tapi tetap kalah dengan bacaan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, jadi beliau itu setelah itu habis dari pabrik, beliau sudah punya rumah, pindah haluan menjadi pedagang, yaitu ke tempat sayur. Nah, suatu ketika beliau sudah punya ilmu kebal ini. Lalu ketika beliau mengalami kejadian tadi, preman yang suka makan, nggak hanya preman ya Pak, siapa aja tuh orang-orang, Ya orang bar. orang luar lah, orang makan Bar pulang kan. bayar nggak tuh orang bar? Kalau orang bar kan baik. Ayo. Benjong. Orang banci ya. Oh, nah gitu. Bayar kalau banci. Kalau Bayar pakai apa? Pakai duit ya. sayangnya itu kalau benjong, kalau bayar, megang. Nah, habis itu karena kesel dengan preman tadi yang bikin rusuh, selalu bikin rusuh Pak, nggak bayar, dan banting piring. Nah, maka beliau cari ilmu lagi. Pertama kali kemana? Pertama saya nyari ilmu, kan saya hidup di Cengkareng. Nah, Ketemu guru Cengkareng. Seandainya kita itu mau berilmu, alhamdulillah, ya ketemu juga dengan saya. Iya. Di daerah kabupaten mana, Jakarta mana, ada yang ilmunya pinter, dicari. Seperti Sukabumi, Ya. cari Sukabumi. Ya, cabang-cabangnya itulah. Nah, Ya, terus di Indramayu ada, cari ke Indramayu. Umpama di Gunung Cermai ada, cari. Tapi nyarinya ilmu itu macam-macam. iya. Ada yang Jawa, Iya. seperti kayak puasanya orang Jawa. Niat isun, puasa tina kue. Itu puasa apa jenisnya? Hah? Putih? Ya setiap kejawannya sudah kan. Oh, Jawa Sunda ya. Ya Allah, iya, niat insun puasa tina kue. Fayakum bina rojakum. Wah, kun fayakum. Ah, Wah, itu kayak yang di acara TV itu ya, kun fayakum ya. nah, itu Nah, kan nyata. ada ilmunya itu ya ternyata ya Pak. Iya. Memang itu salah satu amalan sebetulnya ya. Untuk niatnya begitu. untuk menggunakan khodam itu ya. Niat itu. Kun fayakun itu kan bahasa Quran itu Pak. Iya ada. Tapi memang diamalkan untuk biar dibantu oleh jinnya. Diamal. Diamalkan. Nah itu Bapak amalan ilmu kebal apa? Amalan ilmu kebal ngapain? Waktu dulu belajar ilmu kebal amalannya apa? Ya amalan saya itu ya untuk penjagaan lah. Ya, bacaan apa atau apa gitu ada? Atau pakai diisi saja? Ya ada bacanya itu utamanya ya Allah itu ya Allah Hayu. Ya, kayu. Hayu. Hayu ya Rasul masyaallah. Ilahi anta masyubi. Wa ilahi lupa. Agak lupa sudah jangan ini, nggak usah dihafal. Masalahnya kalau saya baca begitu kayak mau gerdek gitu. Jadi sekarang udah Udah oke ya? Ah. Masya Allah. Alhamdulillah beliau ini sakitnya panjang, ada sakit di punggung kan? Ada. Apa itu seperti ditusuk atau gimana? Penyakitnya begini. Jadi saya itu kata orang ada yang ngeluh. Kan saya bawa rumah sakit. Orang ngeluh? Iya, di bawah rumah sakit tidak ada perubahan. Di bawah rumah sakit di ronsen, di USG tidak ada penyakitnya. Ya. Tapi sakit terus. Sakit terus. Rasanya ditusuk-tusuk itu gimana? Rasanya puyeng, pening. Kalau orang Jawa sini bilang ya kemeng. Kemang kayak ini.
Kemang tapi ada Di punggung. punggung. Nggih. Jadi kelamaan naon jadi kayak membawa bekal berat di sini. Nggih. Kayak berat akhirnya. Buat pirot nggak bisa. Nah, Nggak bisa. ya. Kaku. Kaku Bapak. Iya, kaku sampai berat. Nah, Jadi awalnya terus nyetrum ke bawah ini. nah. Nyampe kayak umur mau diambil. Hmm. Begini umur kayak diambil itu kayak kita naik bis turun ke naik turun gitu. Nah, Nah itu setiap napas bersambung. Bis. Nah, sebelum itu Bapak alami kan Bapak belajar tuh habis dari berjualan pembuat sayur, Bapak belajar. Ada lagi tadi Bapak katanya belajar ilmu laduni. Ayo, bertobat. Cepat keluar.